lagi di channel YouTube iColor Service bareng sama Aisyah Gray, masih ada juga Bang Gume di sini. Gugum Gumelar. Gugum Gumbira. Dan di episode kali ini nih, kalau misalkan aku secara awam gitu kan ngelihat kayaknya penggantian LCD itu gampang banget. Kita tinggal buka layarnya gitu kan, buka bautnya, buka layarnya, kemudian cabut fleksibel, kemudian pasang yang baru, tutup, selesai. Yeah. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu prosesnya, nggak cuman copot terus pasang lagi. Walaupun kalau misalkan kalian lihat-lihat gitu ya di YouTube, terus tutorial gitu banyak nggak sih? Banyak ya? Banyak sih sebenarnya kayak tutorial begitu tuh. Yang ngejual parts LCD juga banyak, terus tutorial cara penggantiannya juga banyak. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita selalu mention nih di episode-episode iColor gitu ya, kita selalu mention bahwa di setiap parts yang ada di dalam device Apple, apapun itu ya kan, mau iPhone ke, iPad, Mac, terus juga Apple Watch dan lain-lain, partsnya itu ditanamkan chip gitulah untuk identitas, untuk pengenalan bahwa ini adalah parts dari device tersebut gitu ya. Jadi satu device itu punya data untuk semua parts yang ada ya. Iya. Nah, jadi ada proses pemindahan data. Istilahnya kalau misalkan kita ganti LCD, data dari LCD lama harus kita pindahin ke sini. Jadi walaupun kita gunakan LCD original dari Apple, tetap aja nggak akan bisa berfungsi ataupun akan ada beberapa notifikasi yang keluar bahwa ini bukan LCD original, maksudnya bukan LCD original dari device tersebut. Itu terjadi ketika kita tidak melakukan pemindahan data. Nah, proses pemindahan datanya itu kita perlu memiliki software khusus gitu ya. Terus juga perlu memiliki teknisi yang handal gitu kan, sehingga untuk meminimalisir segala macam resiko. Nah, resikonya adalah selain kalau misalkan kita nggak mindahin data, jadi nggak kebaca ataupun dianggap nggak original, ada resiko-resiko lainnya nggak nih kalau kita melakukan penggantian LCD sendiri nih Bang Umi? Kalau untuk penggantian LCD sendiri sih, kalau benar-benar awam cuma ngikutin kayak dari YouTube ya, sebenarnya sih kalau orangnya teliti, itu ada kemungkinan berhasil juga ya. Kalau teliti ya. Tapi kan orang itu kan pikiran gampang lah kayak gini ya kan. Contohnya ada sering terjadi itu dari iPhone 6s ya. Mereka itu berpikir bahwa penggantian LCD itu adalah gampang, tapi di situ dia nggak tahu bahwa seandainya baterai itu nggak dilepas, itu bisa mengakibatkan si handphone itu black screen. Handphone hidup, cuman dia nggak kelihatan lampunya aja. Oke, ya, jadi seolah-olah kayak backlightnya rusak gitu ya? Betul. Oke. Ya kan? Itu dari seri 6s kan. Udah dari lampu pun ada kemungkinan juga si boardnya itu kalau salah baut nih ya, baut itu kan orang naruh terus kekumpul ya kan, terus salah baut nih, dan ibaratnya bisa mengakibatkan si boardnya itu luka ataupun bisa disebut bahasanya jebol. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ngomongin baut itu dari satu iPhone aja, itu model bautnya tuh banyak banget ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ya, ada yang panjang lah intinya pastinya ya. Panjang gitu. Sama pendeknya aja sih. Panjang pendeknya, size-nya beda gitu ya. Jadi itu pun nggak boleh ketuker nih. Dan gimana caranya kita bisa inget gitu loh kalau emang kita nggak nyatet gitu kan ya. Jadi ya itu dia, itu ternyata bisa membuat resiko boardnya jebol. Terus apa lagi resiko berikutnya? Kalau untuk seri kayak semacam iPhone 7 ya kan, kalau untuk penggantian LCD ya ada kemungkinan sih kalau kita nggak hati-hati juga ya kan, bisa mengakibatkan kayak semacam fingerprint ya kan, atau enggak home buttonnya itu bermasalah ya kan. Karena untuk seri-seri 7 ke atas itu home buttonnya itu nggak bisa diganti, karena dia udah touchpad jatuhnya ya. Jadi kalau pakai kuku atau pakai apa dia nggak bisa, tapi harusnya menggunakan yaitu kulit. Jadi supaya dia bisa backnya gitu kan. Itu untuk iPhone 7 resikonya ya kan. Sama baut pun ngikut juga dia ya kan. Karena pas salah baut pun bisa mengakibatkan si handphone itu pertama black screen, kedua itu nggak bisa disentuh sama sekali karena ada jalur di situ. Jadi resikonya sebenarnya kemana-mana ya? Banget. Nah, bener banget. Jadi itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian melakukan penggantian LCD. Ya. Selain itu, ada lagi nggak yang perlu diperhatikan? Kalau untuk iPhone 10 ke atas malah lebih besar ya resikonya, karena sekarang itu kan udah menggunakan yaitu Face ID ya. Nah, jadi Face ID itu ada bagian yang namanya dot projector ya, ibaratnya true depth lah ya kan.
Itu kalau seandainya orang awam tuh lupa lah lepas baterai ya kan. True depth itu kan cuma sebatas kaca aja ya. Tapi kalau baterai nggak dilepas terus kita kepegang nih, ya udah. Apa tuh? Mati dia. Mati total? Enggak, jadi si Face ID itu udah nggak fungsi, bahwa nanti di setting itu bakalan ada notifikasi bahwa problem true depth. Oh, jadi cuman karena kepegang doang pada Kepegang saat aja. kita nggak melakukan pelepasan baterai gitu Betul. ya? Wah, jadi kalau misalkan kita dengar baterai harus dilepas dulu, pasti untuk orang awam itu yang terlintas adalah oh biar gak korslet nih gitu. Tapi ternyata nggak cuma itu ya. Nggak cuma itu, terutama di iPhone 10 ke atas gitu kan, iPhone X ke atas itu bisa jadi kerusakan-kerusakannya itu di Face ID karena memang dari iPhone X ke atas itu udah ditanamkan Face ID kan. Jadi kalau misalkan ternyata kita salah pegang ataupun salah step-stepnya, itu bisa mengakibatkan Face ID-nya nggak fungsi lagi nih. Terus apa lagi nih? Kalau untuk seri iPhone 11 malah lebih ringkih lagi. Jadi ganti LCD itu nggak langsung kayak yang seri-seri bawah gitu kan, ganti LCD udah. Tapi kalau iPhone 11 itu ada semacam IC ya, yang emang harus dipindah gitu loh. Karena si IC ini kalau tidak dipindah, walaupun kita beli LCD original copotan lah contohnya ya kasarnya, kita pasang pun notif itu bakalan keluar bahwa si LCD ini bukan aslinya punya dia. Ibaratnya datanya dia tuh udah beda gitu loh. Jadi walaupun diambilnya itu nggak bisa. Jadi harus menggunakan IC si LCD yang awal. Dan itu pun nggak mudah, nggak segampang. Nah itulah ya kan. Jadi ada beberapa step yang harus kita lakukan untuk penggantian LCD dari iPhone 11 ke atas. Nggak semudah yang iPhone 6. Ternyata nggak semudah itu. Oke nih Apple Lovers. Jadi kalaupun kalian ini banyak banget menemukan video tutorial penggantian LCD, pemindahan data gitu ya. Terus juga kalian dapat dengan mudah sekali untuk melakukan pembelian LCD. Tapi ternyata banyak banget resiko-resiko yang perlu kalian perhatikan. Jangan sampai udah bela-bela mau ganti LCD sendiri, nggak tahu ya kerusakannya malah jadi kemana-mana. Entah ke Face ID-nya lah, entah ke layarnya gitu kan, entah ke memorinya, ataupun baterai, atau bahkan jebol di boardnya. Nah itu malah jadi nambah biaya lagi tuh kerusakannya kemana-mana. Sedangkan tadinya rusaknya cuma LCD doang. Jadi kalau saran dari kita berdua sih adalah kalau kalian bukan pro ataupun kalian tidak yakin, mendingan melakukan penggantian LCD itu di tempat servis yang terpercaya ataupun di kalau misalkan punya saudara, kerabat atau teman yang teknisi, boleh aja minta tolong ya. Nah pokoknya harus dilakukan di tempat dan juga dipegang oleh orang yang memang sudah terpercaya untuk melakukan penggantian LCD. Karena walaupun nampaknya mudah tapi ternyata resikonya bisa kemana-mana. Jadi untuk kalian nih nonton terus nih episode-episode dari iColor Service karena kita banyak juga nih ngasih video-video tips seperti ini ya. Video-video edukasi maupun video untuk live service-nya ya. Live service-nya juga kita kasih di sini. Makanya subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video kita berikutnya. Dan kalau kalian suka video seperti ini, kasih komentar kalian di bawah dan juga jangan lupa kasih tombol like ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi tentunya di video berikutnya. Bye Apple Lovers!